Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti dalam kondisi yang semangat, siap untuk belajar. Kita akan memulai pembelajaran kita. Persiapkan diri dan ikuti pembelajarannya dengan serius. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Sakiwen Sinaga. Kali ini kita akan membahas pembelajaran matematika kita pada pertidaksamaan linier satu variabel atau sering disingkat dengan PTLSP. Jadi, dalam pembelajaran kita hari ini, kita diharapkan mampu mengerjakan soal-soal dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, pertidaksamaan linier satu variabel ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, sebuah truk atau mobil box tertulis di boxnya itu, mungkin dia di boxnya itu dibuat angkutan maksimum 5.000 kg. Berarti yang artinya itu di situ angkutan maksimum itu adalah bagian daripada pertidaksamaan. Jadi kalau maksimum dia itu berarti artinya itu lebih kecil atau sama dengan. Jadi itulah dia salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari pada pertidaksamaan linier. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita ingat kembali persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan linier satu variabel? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Yaitu kalimat terbuka yang memiliki satu variabel, yaitu variabelnya variabel linier berpangkat 1 dan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Sedangkan kalau pertidaksamaan linier satu variabel itu kalimat terbuka yang memiliki satu variabel, yaitu variabelnya berpangkat 1 atau linier, dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan ada 4, yaitu ini ada kurang dari atau kita sebut dengan lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan, dan lebih besar dari atau sama dengan. Nah, inilah dia simbolnya itu ada 4. Yang ini, simbol yang ini itu sering kita sebut dengan kurang dari atau sering juga disebut dengan lebih kecil dari. Itulah dia arti simbolnya itu. Sedangkan simbol yang kedua, ini simbol yang ini dibaca lebih dari atau sering kita sebut juga dengan kata lebih besar dari. Itu sering kita gunakan untuk simbol yang kedua ini. Dan simbol yang ketiga ini sering dibaca dengan kurang dari atau sama dengan, atau lebih kecil dari atau sama dengan. Bisa juga kita gunakan dengan kalimat tidak lebih dari, atau bisa juga disebut dengan paling banyak, atau yang tadi kita sebut dengan kata maksimum. Sedangkan simbol yang berikutnya yaitu simbol yang keempat, ini kita baca dengan lebih dari atau sama dengan. Sering juga disebut dengan lebih besar dari atau sama dengan. Atau bisa juga dibaca tidak kurang dari, atau bisa juga paling sedikit, atau bisa juga tadi dengan kata minimum. Itulah dia membaca daripada simbol pertidaksamaan dan arti daripada pertidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat dulu pertidaksamaan linier. Pernah melihat tanda seperti ini? Di badan jalan sering tertulis itu misalnya 30 km per jam. Yang artinya itu kecepatan maksimum kendaraan yang melintasi jalan tersebut adalah 30 km per jam. Atau bisa dibuat juga kecepatan yang bisa dari situ adalah tidak lebih dari 30 km per jam. Bisa juga ditulis dengan kurang dari atau sama dengan 30 km per jam.
Jadi ini bisa dibuat dalam pertidaksamaan linear satu variabel, dituliskanlah dia dengan simbol seperti ini. X kurang dari atau sama dengan 30. Itulah dia pertidaksamaan linear dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai dan kita tuliskan dengan simbol matematik atau simbol aljabarnya. Nah, simbol persamaan seperti ini dibaca P kurang dari 5. Atau sering juga kita sebut dengan P lebih kecil daripada 5. Nah, P yang lebih kecil daripada 5 itu bisalah itu anggotanya 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Jadi karena tidak dibatasi dia dan seterusnya ini, nggak tahu kita berapa banyaknya, itu disebutlah nanti himpunan penyelesaian ini adalah tidak terbatas. Jadi titik-titik itu artinya sampai seterusnya. Kalau ini karena negatif dia berarti sampai negatif tak terhingga. Itulah dia arti daripada P kurang dari 5. Jadi kalau ini kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka anggota si P itu dibuatlah dulu dia dari titik-titik minus tak hingga, artinya itu titik-titik itu mulai dari minus tak hingga sampai kepada minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Ingat, di sini sampai 4 saja, 5-nya tidak ikut karena dia kurang dari. Jadi batasnya tidak ikut. Kalau tidak ada tanda sama dengannya berarti batasnya tidak ikut. Jadi kalau ini dibuat dalam notasi interval, P itu dibuatlah dia buka kurung biasa, negatif tak hingga, koma 5 tutup kurung biasa, yang artinya batas-batasnya itu, batas bawahnya dan batas atasnya itu tidak termasuk. Jadi dibuatlah dia dalam kurung biasa. Dan kalau ini kita buat dalam garis bilangan, kalau kita buat dalam garis bilangan dia seperti ini, kita buat garis bilangannya. Pada batas tertingginya itu di angka 5, kita buatlah di situ dia lingkaran kosong, yang arti lingkaran kosong itu angka 5-nya tidak termasuk, tidak ikut dia batasnya itu. Jadi kita buatlah dia lingkaran kosong. Dan karena dia tandanya lebih kecil atau kurang dari, maka arahnya ke kiri. Maka inilah dia himpunan penyelesaian daripada P kurang daripada 5 itu adalah, kalau bilangan bulatnya itu ada 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya sampai minus tak terhingga. Oke, contoh yang lain. Kalau dibuat dia simbol P kurang dari atau sama dengan 5. Kurang dari atau sama dengan 5, ada kata sama dengannya, berarti 5-nya itu ikut. Maka anggota daripada P itu adalah 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, dan seterusnya sampai minus tak terhingga. Jadi kalau diurutkan dia dari yang terkecil sampai terbesar, P itu anggotanya dari negatif tak terhingga sampai dengan 5. 5-nya ikut karena ada tanda sama dengan. Jadi bisa dibuat di sini titik-titik minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau dibuat dalam notasi interval, anggota P itu adalah, inilah dia, buka kurung negatif tak terhingga, koma 5. Dan ditutup dengan kurung siku. Arti daripada kurung siku itu, angka 5-nya itu ikut di dalam himpunan penyelesaian tersebut. Nah, itu dia, karena dia menggunakan tanda sama dengan, berarti batasnya itu ikut. Oke, dan kalau kita buat ini di dalam garis bilangan, maka ini adalah seperti ini dia. Pada angka 5-nya, itu kita buat dia lingkaran tertutup. Lingkaran tertutup berisi dia. Kenapa dia lingkaran tertutup? Karena angka 5-nya itu termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Dan di sini karena dia kurang dari atau sama dengan, maka arahnya kita buat ke kiri. Yang artinya
himpunan penyelesaiannya itu adalah 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, sampai minus tak terhingga. Demikianlah dia penyelesaiannya. Baik, kita buat lagi contoh yang lain. P lebih dari 5, yang artinya ini kalau dia bilangan bulat, anggota si P itu bisa 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ini juga karena belum kita ketahui sampai berapa dia titik-titik itu, ini disebutlah ini dengan himpunan penyelesaian tak terhingga nanti ya, tidak terbatas. Maka kalau dibuat dalam notasi intervalnya ini kurung biasa 5, tak terhingga kurung biasa, yang artinya itu batasnya itu tidak ikut. Dan kalau kita buat dalam garis bilangan, pada angka 5-nya itu kita buat dia lingkaran kosong. Kenapa lingkaran kosong? Karena batasnya tidak ikut. Nah, karena simbolnya di sini lebih dari, maka arahnya ke kanan. Maka inilah dia kalau kita baca ini, himpunan penyelesaiannya itu adalah 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai positif tak terhingga. Baik, contoh yang lain. P lebih dari atau sama dengan 5. Kalau lebih dari atau sama dengan 5 ada tanda sama dengan, berarti angka 5-nya ikut di dalam anggotanya. Maka P itu kalau dia bilangan bulat bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Dan kalau dibuat dalam notasi interval, P itu sama dengan dibuat kurung siku 5, positif tak terhingga tutup kurung biasa. Jadi dibuat di situ kurung siku itu artinya 5-nya itu ikut. Maka kalau dibuat dalam garis bilangan, pada angka 5-nya ini kita buat dia lingkaran tertutup, yang artinya 5-nya ikut. Dan karena di sini kan lebih besar dari atau lebih dari, maka arahnya ke kanan, sehingga himpunan penyelesaiannya ini adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita buat simbol pertidaksamaan. Kalau ada simbol seperti ini dibaca P lebih dari minus 2 dan kurang dari 5. Tahu sering juga kita buat dalam bahasa sehari-hari ini di antara minus 2 dan 5. Jadi anggota P-nya itu adalah minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan terbatas dia anggotanya, udah dibatasi dia, maka ini himpunan penyelesaian berhingga atau terbatas. Udah ada dia batas bawah dan batas atasnya. Bisa kita sebutkan semua anggota-anggotanya. Itu disebut dengan himpunan berhingga atau himpunannya terbatas. Oke. Jadi kalau kita buat dalam notasi interval ini dibuat di sini kurung biasa minus 2, kurung biasa di dalamnya itu kita buat 5, yang artinya itu minus 2 dan 5 itu tidak ikut. Maka kalau kita buat dalam garis bilangan, minus 2-nya kita buat lingkaran kosong, pada 5-nya juga kita buat lingkaran kosong, dan kita sambungkanlah garis dari minus 2 ke 5. Maka himpunan penyelesaiannya ini bisa kita baca itu bilangan bulatnya itu adalah minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Itulah dia himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai di situ sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita buat satu contoh lagi. Simbol pertidaksamaan. Kalau dibuat seperti ini dibaca P lebih dari atau sama dengan minus 2 dan P kurang dari atau sama dengan 5. Dalam bahasa sehari-harinya ini, P-nya itu mulai dari minus 2 sampai dengan 5. Itulah dia kalau dalam bahasa sehari-harinya. Oke, jadi berapa saja anggota daripada si P itu? Anggota daripada P itu ini karena ada sama dengannya berarti minus 2-nya ikut dan juga 5-nya ikut. Maka anggota P itu adalah
minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah dia anggotanya. Bisa kita sebutkan semua anggotanya, sudah jelas batas atas dan batas bawahnya. Ini tadi adalah himpunan berhingga atau himpunan terbatas dia. Maka kalau ini kita buat dalam notasi interval, P itu sama dengan kurung siku minus 2,5 kurung siku juga, yang artinya minus 2 dan 5 nya itu ikut menjadi himpunan bagiannya. Jadi kalau dalam garis bilangan minus 2 dan 5 kita buat lingkaran berisi dan kita gabungkan dia, sehingga kita bisa dibaca ini himpunan penyelesaiannya adalah minus 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi batas-batasnya termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Baik, kita buat satu contoh lagi ya supaya lebih paham. Nah, kalau ada simbol seperti ini dibaca P lebih dari atau sama dengan 2 dan P kurang dari 5. Yang artinya ini kita lihat minus 2 nya itu ikut karena ada sama dengan, sedangkan 5 nya tidak ikut ke dalam himpunan penyelesaiannya itu. Maka kalau kita lihat P itu anggotanya minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau ini dibuat dalam notasi interval, P itu kurung siku minus 2,5 kurung biasa. Jadi di kurung siku itu minus 2 itu artinya minus 2 nya ikut di dalam himpunan penyelesaiannya. Dan kalau dibuat dalam garis bilangan, minus 2 nya lingkaran tertutup atau berisi, sedangkan di 5 nya lingkaran kosong. Jadi kita gabungkan dia. Inilah dia himpunan penyelesaian yang dimaksud, yaitu minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini tadi disebutlah dia dengan himpunan yang anggotanya terbatas atau berhingga. Baik. Kalau sudah sampai di situ, sekarang kita masuk ke dalam penyelesaian daripada pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh, X tambah 8 itu kurang dari 13. Berapakah nilai daripada X supaya X tambah 8 itu kurang daripada 13? Maka untuk mengurangkan ini, pertama sekali kita lihat, ingat pada aljabar, kita usahakan dulu dia yang memiliki variabel kita buat di sebelah kiri, sedangkan konstantanya kita buat ke kanan. Jadi supaya nggak ada dia konstanta di sebelah kiri, maka ini kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan 8. Maka X tambah 8 kurang 8 itu kurang dari 13 kurang 8. Maka sebelah kirinya 8 kurang 8 kan sudah habis, sehingga tinggal X. Sedangkan sebelah kirinya dia tadi 8 kurang 8 dia habis, tinggal X dia. Sedangkan di sebelah kanannya 13 kurang 8 itu adalah 5. Sehingga kita perolehlah hasilnya ini X kurang daripada 5. X kurang daripada 5, kalau kita buat ini ke dalam garis bilangan, pada 5-nya itu kita buatlah di situ lingkaran terbuka. Lingkaran terbuka, dan karena dia kurang dari, arahnya ke kiri. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah, kalau bilangan bulatnya 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, dan seterusnya sampai negatif tak terhingga. Selanjutnya, kalau ada soal misalnya 2X tambah 6 lebih dari atau sama dengan 14. Nah, ini juga cara mengerjakannya. Usahakan yang memiliki variabel kita buat dia di sebelah kiri. Jadi supaya habis di angka 6-nya sama-sama kita kurang 6. Maka 2X tambah 6 kurang 6 itu lebih dari atau sama dengan 14 kurang 6. Maka kita perolehlah di sini 2X lebih dari atau sama dengan 8. Setelah itu kan sama-sama kita bagi 2, maka X lebih dari atau sama dengan 8 dibagi 2, X lebih dari atau sama dengan 4. Jadi karena ada kata sama dengannya,
4-nya ikut. Maka kalau kita buat dalam garis bilangan, di 4 itu kita buat bulat lingkaran berisi, yang artinya 4-nya ikut. Karena dia lebih besar, maka kita buatlah dia arahnya ke kanan, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Begitulah dia pengerjaan daripada pertidaksamaan linear satu variabel tersebut. Baik, kita lanjutkan kepada contoh yang lain. Minus 2x tambah 15 lebih dari atau sama dengan 9. Nah, maka ini supaya tidak ada dia konstanta di sebelah kiri, maka kita sama-sama kurang 15. Maka 2x tambah 15 kurang 15 itu lebih dari atau sama dengan 9 kurang 15. Sehingga kita peroleh dia minus 2x itu lebih dari atau sama dengan minus 6. Nah, ini supaya kita peroleh nilai x, maka ini sama-sama kita bagi minus, sama-sama dibagi minus 2. Ingat, jika sama-sama dibagi dengan negatif, maka tanda pada pertidaksamaan linear itu berubah. Ini dia, kalau kurang dari dikali atau dibagi dengan negatif, maka berubah menjadi lebih dari. Demikian sebaliknya. Demikian juga kalau kurang dari atau sama dengan, apabila dikali atau dibagi bilangan negatif, maka berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Demikian juga sebaliknya, kalau lebih dari atau sama dengan dikali negatif, maka menjadi kurang dari atau sama dengan. Kalau lebih dari dikali dengan negatif atau dibagi negatif, itu sama dengan menjadi kurang dari. Jadi ada dia perubahan tanda kalau sama-sama dikali negatif atau sama-sama dibagi negatif. Maka dari sini kita perolehlah dia x kurang dari 3. X kurang dari 3. Kalau tadi di atas penghubungnya itu lebih dari, sekarang menjadi kurang dari atau sama dengannya. Kalau di atas dia lebih dari atau sama dengan, karena dikali negatif menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, maka di angka 3-nya kita buatlah dia lingkaran berisi. Karena dia kurang dari, maka arahnya ke kiri. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya sampai negatif tak terhingga. Contoh yang lain, 5 dikali y kurang 4 itu kurang dari 7y kurang 12. Maka ini ingat perkalian aljabar, kita kalikan ke dalam dulu. 5 kali y 5y. 5 kali minus 4 minus 20. Maka 5y kurang 20 itu kurang dari 7y kurang 12. Nah, supaya ini tadi kita pindahkan dia yang ada variabelnya ke sebelah kiri, yang tidak ada variabelnya ke sebelah kanan. Maka ini nanti sama-sama kita kurang 7y tambah 20. Kedua ruas kita tambah 7y kurang 20. Tambah 7y kurang 20, jadi kita ubah dia menjadi kurang 7y tambah 20. Maka 5y kurang 20 kurang 7y tambah 20 kurang dari 7y kurang 12 kurang 7y tambah 20. Maka dari sini kita peroleh minus 2y itu kurang daripada 8. Maka yang kita carikan y. Karena yang kita cari dia y, ini sama-sama dibagi negatif 2. Kalau sama-sama dibagi negatif 2, ingat tadi tandanya berubah dari lebih dari menjadi kurang dari. Maka kita peroleh dari sini y-nya kurang dari minus 4. Maka kita peroleh dia y kurang dari minus 4. Tandanya berubah ya. Oke, dan kalau kita buat ini ke dalam garis bilangan, pada minus 4-nya kita buat dia lingkaran kosong. Karena dia kurang dari, maka arahnya ke kiri, yang artinya himpunan penyelesaian ini bilangan bulatnya yaitu minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10 sampai negatif tak terhingga.
Itulah dia penyelesaian daripada pertidaksamaan linear satu variabel tersebut. Baik, supaya lebih jelasnya lagi kita buat contoh yang lain. 6 dikalikan dengan 2P kurang 4 itu kurang dari 3 dikalikan dengan 3P kurang 4 dikurang lagi dengan 3. Maka ini kita peroleh, kita kalikan ke dalam. 6 kali 2P 12P, 6 kali minus 4 minus 24, itu katanya kurang dari, kita kalikan, 3 kali 3P 9P, 3 kali minus 4 kurang 12, baru dikurang lagi dengan 3. Maka ini kita buat dia yang memiliki variabel di sebelah kiri, selebihnya kita buat di sebelah kanan. Maka ini sama-sama nanti dikurang 9P dan ditambah 24. Maka kita perolehlah dia 12P kurang 24 kurang 9P tambah 24 itu kurang dari 9P kurang 15 kurang 9P tambah 24. Ini ya, yang warna merah itu menyatakan sama-sama dikurang 9P tambah 24 di ruas kiri dan ruas kanan. Maka dari sini kita perolehlah dia 3P itu kurang dari 9. Maka ini sama-sama kita bagi 3. Maka P sama dengan P kurang daripada 9 dibagi 3. Maka P kurang daripada 3. Itulah dia himpunan penyelesaiannya, P kurang daripada 3. Kalau kita buat dalam garis bilangan, pada angka 3 kita buatlah dia di situ lingkaran kosong karena 3-nya tidak ikut ya. Tidak ada kata sama dengan, berarti lingkaran kosong tidak ikut. Karena dia kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya itu sebelah kirinya, yaitu bilangan bulatnya itu 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3 sampai dengan negatif tak terhingga. Begitulah dia penyelesaian daripada pertidaksamaan linear satu variabel. Demikian pembelajaran kita. Silahkan diulang-ulangi pelajarannya supaya lebih paham dan kerjakan soal-soal yang diberikan. Persiapkan diri untuk ujian juga ya. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap diulang-ulangi pembelajarannya. Pelajari kembali, ulang-ulangi soal yang diberikan sehingga bisa lebih paham dan bisa untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan serta untuk persiapan ujian. Selamat pagi, salam sehat.